Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf dan selamat siang kepada teman-teman yang sudah hadir dalam perkuliahan pada siang hari ini. Karena tadi Bu Eva tidak bisa gabung pada GIMIT karena kan untuk menyingkat waktu, mungkin langsung saja untuk yang dapat sepinan tadi untuk mempresentasikan hasil dari tugasnya. Mulai untuk presentasinya. Untuk mempersingkat waktu karena nanti jam 2 ada matkul Pak ya. Oke, boleh. Bisa dimulai. Untuk Hananya, apakah sudah bergabung? Lanjut yang sudah bergabung saja untuk peserta yang nomor 2 yaitu Mbak Amel. Iya. Kontol. Untuk Mbak Amel dipersilakan untuk presentasi. Baik, terima kasih atas waktu dan izin share screen dulu ya. Loh, hanya host yang dapat. Karena ini masih butuh hostnya untuk bisa share screen. Terima kasih Mbak Renita. Baik. Aja mungkin masih ada kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih di pertemuan mata kuliah siang hari ini. Perkenalkan saya Ainun Nurul Amin, akan saya presentasikan terkait evolusi jerapah. Ya. Evolusi pada hewan seperti yang kita ketahui bahwasannya salah satunya adalah evolusi jerapah itu menjadi salah satu fokus dari ilmuwan untuk terus melakukan penelitian. Pada jurnal yang saya temukan ini, peneliti mendeskripsikan fosil jerapah dari Miosin dia dari 9 juta tahun yang lalu yang berlokasi di Tiongkok Utara atau bagian Cina. Kemudian spesies ini sebelumnya itu tidak dikorak yang bertulang dengan tutup kepala besar yang tidak seperti serangkaian
berata serviks dengan ekstrim bagian tengah menebal dan paling rumit sendi kepala sampai leher pada mamalia yang diketahui sampai saat ini. Jadi awalnya sebelum jerapah itu benar-benar dikatakan yang seperti kita tahu jerapah pada saat ini itu nggak diketahui. Nah, nanti fotonya ada di slide selanjutnya. Kemudian, informasi kedua yang saya dapatkan dari jurnal ini terkait morfologi kepala leher yang aneh adalah tulang adalah yang paling banyak mungkin diadaptasi untuk kepala laki-laki internal ini dari pihak jerapah yang nenek moyangnya, kayak gitu. Kemudian jerapah yang baru yang saat ini kita ketahui, yang sudah kita tahu sebagai jerapah, itu teridentifikasi dengan bertambah besarnya atau bertambah panjangnya leher dari jerapah. Itulah yang disebut dengan evolusi. Next slide. Di situ ada gambar Mbak Ranita. Minta tolong slide. Kok mana? Oke, di bagian gambar yang sebelah kiri itu kan ada jerapah yang kita tahu saat ini tuh yang jerapah berleher panjang yang ada di foto bagian bawah ya. Nah, untuk yang foto bagian atas itu adalah nenek moyang dari jerapah. Jadi sebelum jerapah itu ada jerapah yang berleher pendek di mana coraknya juga sama, kan tetapi namanya bukan jiref. Kemudian untuk struktur tulangnya atau struktur lehernya itu bisa dilihat gambarnya di gambar yang sebelah tengah. Kemudian tempat hidup nenek moyang dari jiref itu bisa dilihat pada gambar yang paling atas dan gambar-gambar yang di bagian sebelah kanan. Next slide, Mbak. Oke, untuk ilmuwan yang membahas terkait evolusi jerapah itu ada dua. Yang pertama Darwin, yang kedua itu ada Lamarck. Nah, menurut Darwin, jerapah itu awalnya nenek moyangnya itu berleher pendek semua. Berleher pendek dan juga panjang. Namun, jerapah leher pendek itu kayak kehabisan sumber makanan atau sumber daya untuk dia konsumsi. Jadi tidak bisa beradaptasi dengan yang jerapah leher panjang. Sedangkan menurut evolusinya Lamarck, itu organisme beradaptasi terhadap perubahan lingkungan di mana jerapahnya semuanya. Nah, bisa dilihat ya pada perbedaan gambar yang di bawah, itu ada, kalau kalian zoom, itu ada teori menurut Lamarck dan juga Darwin. Kalau Lamarck mengatakan bahwasanya awal mulanya nenek moyang jerapah itu sama-sama punya leher pendek. Kalau menurut Darwin itu ada yang punya leher panjang, ada juga yang punya leher pendek. Jadi bedanya adalah kalau menurut Lamarck semuanya nenek moyang jerapah awalnya mempunyai leher pendek, sedangkan menurut Darwin leher jerapah itu bervariasi. Nah, dari situ kemudian menurut Darwin yang berleher pendek itu mati. Kenapa? Karena nggak bisa mencapai makan atau mencari makanan di pohon-pohon yang sudah uh, berevolusi menjadi tinggi gitu kan ya. Jadi akhirnya yang pendek punah, yang berleher panjang tetap bisa beradaptasi. Sedangkan kalau menurut Lamarck, jerapah-jerapah yang pendek yang awalnya berleher pendek semua itu kayak punya effort untuk berusaha lebih untuk mencapai atau mencari makanannya yang ada di daun-daun pohon-pohon tinggi, sehingga dari situ jerapah leher pendek akhirnya mengalami evolusi menjadi leher panjang. Ya, singkatnya Darwin, hanya jerapah yang berleher panjang saja yang mempunyai kelangsungan hidup karena bisa mencapai atau mencari makanannya di pohon-pohon yang tinggi kayak gitu kan. Sesuai dengan lingkungan saat ini. Kemudian bahwasanya dari yang leher pendek sampai keturunan-keturunan selanjutnya karena memang keterpaksaan lingkungan yang mengharuskan dia mencari makanan
mencapai makanannya di tempat tinggi dengan daun-daun di pohon-pohon tinggi, akhirnya keturunan berikutnya sudah berevolusi menjadi leher jerapah yang lebih panjang. Next slide. Oke, kita ke yang bagian gambar yang sebelah lingkaran-lingkaran dulu ya. Di situ kalau di zoom, bagian tengah bawah itu ada famili Giraffidae. Jadi keluarga yang termasuk kelompok jiraf itu ternyata banyak seperti tadi zoom sendiri. Nah, ke gambar yang di itu kan ada ya, masih muter. Oke, nah mungkin ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan atau jurnal-jurnal yang saya gunakan untuk mempresentasikan tentang evolusi jerapah pada kesempatan kali ini. Cukup sekian dari saya, terima kasih, dan mungkin saya kembalikan ke PJ. Baik, terima kasih kepada Mbak Amel yang sudah mempresentasikan hasil tugasnya mengenai mencari jurnal tentang evolusi makhluk hidup. Nah, karena presentasi sudah selesai, maka mungkin cukup diwasi bertanya. Ya, dipersilakan. Perkenalkan saya Haris dengan NIM 129. Sebelum jerapah itu mengalami evolusi, kan lehernya masih pendek, itu apakah jerapah juga memaksa makan di tempat yang tinggi atau makannya rumput seperti herbivora pada lainnya? Begitu. Kenapa kok berevolusi? Kan ada cadangan makanan dan minuman yang dibawa. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Haris terhadap pertanyaannya. Mungkin nanti bisa ditampung terlebih dahulu untuk Mbak Amel memikirkan jawabannya. Selanjutnya, bagi yang ingin bertanya kembali, dipersilakan.
Baik, karena dari teman-teman tidak ada yang bertanya kembali, mungkin saya aja yang bertanya. Evolusi jerapah itu kan didukung oleh dua teori, yaitu teorinya Darwin dan Landmark. Nah, mungkin bisa dijelaskan ulang dari dua teori tersebut, itu yang bagian yang menonjol itu tentang evolusi jerapah itu terletak di bagian apanya? Seperti itu. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Haris ya? Nah, ya izin menjawab ya. Kenapa sih emangnya jerapah itu terpaksa makan di pepohonan atau di daunan-daunan yang ada di pohonan tinggi? Padahal kan Ya, saudaraku. pakai ini aja, pakai punyanya Wirda aja. Silakan, saudaraku. Nih. Awal mulanya kan tumbuhan juga nggak mungkin langsung ada pohon tinggi kan. Pasti bermula dari dari kayak jam itu jerapah juga mengalami evolusi lehernya untuk menjangkau makanan yang dia suka dan yang dia butuhkan, seperti menurut teori dari yang dilakukan atau penelitian yang dilakukan oleh Zoological Society. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain atau sanggahan bisa disampaikan untuk Terima kasih ya untuk jawabannya. Saya sudah begitu. apa ya tadi pertanyaanmu? Di antara dua teori itu, yang Oke, terkait perbedaannya. Oke, terkait perbedaannya antara teorinya Darwin sama teorinya Darwin sama tadi teorinya yang paling tadi, menonjol atau yang yang paling paling membedakan itu di mananya? Itu mananya? dilihat dari pertama kali Darwin dan juga Lamarck merumuskan teori ini sih. Kan kalau dari pemikirannya Darwin itu tidak menganggap seberapa itu lehernya pendek. Jadi sama halnya kayak kita manusia itu ada yang tinggi, ada juga yang pendek. Nah, jadi menurut Darwin itu jerapah atau nenek moyang jerapah itu sudah ada yang berleher tinggi. Oleh karena itu, jadi Kayak keturunannya pun pun nanti akan ada ada yang berleher berleher tinggi. Jadi bervariasi udah dari nenek moyangnya. Nah, sedangkan sedangkan menurut Landmark atau Landmark itu teori evolusi jerapah, nenek moyang jerapah, kedua-duanya itu nggak ada yang punya leher panjang, sama punya leher pendek. Kenapa bisa Kenapa bisa panjang? Karena menurut Landmark,
leher jerapah itu bisa panjang karena tuntutan dari lingkungannya, karena adaptasi terhadap lingkungannya, di mana yang sudah saya sempat singgung di jawaban saya pada pertanyaannya Mas Arsya. Nah, karena ada tuntutan, menurut Landmark itu jerapah yang awalnya punya leher pendek itu punya tuntutan, punya effort lebih untuk beradaptasi biar dia nggak punah karena evolusi lingkungannya. Jadi karena itu akhirnya leher jerapah itu memanjang dengan sendirinya atau mengalami perpanjangan leher. Itu sih poin perbedaan yang paling mendasar dari kedua ilmuwan ini untuk merumuskan bagaimana jerapah itu berevolusi. Seperti itu Mbak Aini. Halo, Mbak Aini. Baik.
Kok izin bertanya ya? Baik, terima kasih kepada Mbak Alvina atas presentasinya. Karena presentasi sudah selesai, maka saya buka sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawabnya itu sama seperti kelompok sebelumnya, yaitu 2 penanya saja. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan menyebutkan nama dan NIM-nya. Terima kasih. Contoh. Contoh apa, Jong? Contoh apa, Jong? Ada apa-apa beda deh. Besaran yang memiliki bentuk perut yang sama itu tidak memiliki tinggi yang sama. Apa persamaan antara rusa dengan jerapah pada masa periode itu? Jangan di sini, aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Wirda atas pertanyaannya. Mungkin bisa ditampung terlebih dahulu. Bagi teman yang ingin bertanya selanjutnya, dipersilakan. Ya, untuk Ahmadi, silakan diutarakan untuk pertanyaannya.
wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Ahmadi atas pertanyaannya. Mungkin untuk Mbak Alvina dipersilakan untuk memikirkan jawabannya. Terima kasih. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena presentasi pada siang hari ini sudah selesai, sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam perkuliahan pada siang hari ini, terutama bagi yang presentasi dan bertanya. Dan mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang salah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.